itu suami-suami masih punya kaos katun, potong juga kecil, tumpuk 45 dijahit. Biar bapak nggak bisa kaosan nanti. Ya, kalau kaosnya bapak dari katun, kemudian anduknya dari katun sudah habis, ibu segera pergi ke pagar tetangga diinjek. Di situ ada jemuran, ambil sekalian. Itu mungkin lebih murah ibu, lebih murah ya. Jadi mohon untuk dipertimbangkan efisiensinya juga ya, karena pembalut dipakai terus-menerus ibu ya. Nah itu. Oke. Nah hindari paparannya seperti itu. Terus kemudian hindari juga infeksi sel yang masuk secara langsung maupun tidak langsung. Ya, masuk secara langsung maupun tidak langsung itu dalam pengertian ini maaf, ada yang masih nona? Ibu masih nona? Ada yang sudah menikah? Ya, aku mau tanya. Ibu kalau kumpul sama suami, maaf ya, penisnya suami dalam keadaan bersih apa kotor? Kenapa? Loh, apa kamu nggak tahu? Oh, sebelum bertamu, keset dulu gitu ya. Boleh. Jadi apa yang disampaikan Ibu benar. Jadi prinsipnya begini, kita secara sadar atau tidak sadar, kita sering sekali mengetahui bahwa ternyata penis suami itu nggak bersih alias kotor, dan kemudian penis suami itu nyelonong aja dimasukin ke vagina. Jadi kalau begitu ini yang menjadikan transformasi perpindahan antara kuman-kuman ke organ intim. Kira-kira mengganggu sakit ya dia? Mengganggu. Jadi nanti pulang ke rumah langsung ngeprint, ketik print, tulis di situ. Sebelum masuk itu cuci. Nah, harus cuci dulu. Nah, sebelum bertamu keset dulu kan gitu ya. Nah, ini yang dipentingkan ya. Ini adalah apa yang berkaitan dengan organ intim yang harus dijaga. Yang caranya jaga seperti itu. Jangan masukin sesuatu yang kotor ke dalam. Kalau yang di dalam sendiri udah ada kotornya belum? Sudah, tadi tempat yang paling kotor kan? Nah, cuman masalahnya adalah di situ ada flora-flora di dalam organ intim, ada flora-flora yang normal di situ. Dia emang kuman, emang bakteri, emang jamur, gitu ya. Tapi dia normal hidup di situ, tidak apa-apa. Dan dia cocok dengan pH 4-3. Ya. Suasananya asam. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ibu-ibu mengupayakan supaya suasana yang ada di dalam vagina menjadi basah. Kalau suasananya dirubah menjadi basah, kira-kira kuman jamur, flora-flora normal yang ada di situ kerasa nggak? Nggak kerasa, mati aja dia. Nah, ketika dia mati, kira-kira tempatnya dihuni siapa? Flora-flora yang nggak normal. Gitu loh. Nah, sekarang ini bahkan pH-nya di dalam vagina itu tinggi apa? Satu contoh adalah pemakaian sabun atau pemakaian godokan sirih. Ibu ambil sirih 8, ibu godok, ibu ambil sirih 11. Saya nggak tahu, orang-orang itu dari daerah masing-masing itu punya aturan main sendiri. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 11, dan segala macam begitu ya. Tapi yang tidak pernah dibicarakan itu sirihnya sampai loh. Kan gitu ya, jadi itu bisa ada yang sekecil ini, ada yang bisa lebih gede lagi, lebih tangan, ada satu telapak kaki kan gitu ya. Nah artinya apa? Ketika direbus jadi satu panci, maka pH-nya juga akan berbeda-beda. Dan pH tinggi itu yang dimasukkan ke dalam vagina, baik untuk kunci maupun untuk rendam dan segala macam. Flora normalnya mati, maka nanti flora yang tidak normal akan menggantikan posisi. Sehingga orang yang pakai sabun sirih atau orang yang pakai sirih-sirihan dan segala macam ini itu, kalau dia berhenti pakai sirih, lebih mudah untuk mengalami keputihan. Kalau mau pakai sabun sirih nggak apa-apa, tapi cari yang pH-nya normal 7. Apa ada? Mungkin ya ada. Ya, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, karena itu masih bisa memanfaatkan
pembersihan organ intim melalui teknik Valeri nanti saya ajarkan. Oke, ini yang jangan sampai lupa ya. Nah, jadi kalau kita mau menanggulangi hilangkan faktor tidak bersih, carilah pilihan yang baik, menghindari faktor alamiah. Kalau mau tua jangan mau, ya paling enggak cobalah untuk menunda supaya tidak terlalu cepat menjadi tua. Dan kemudian lakukan tipsnya bidadari. Tipsnya bidadari apa? Saya punya beberapa tools. Yang pertama adalah kartu skor. Kartu skor untuk deteksi dini risiko kanker serviks dan kanker payudara. Nah ini gampang, artinya tentang nanti ibu langsung akan bisa menghitung ke bawah. Ibu masuk kriteria risiko, ya ada di nilai angka berapa. Kemudian Valeri ini adalah vagina toilet sendiri, yaitu suatu standar operating prosedur bagaimana membersihkan organ intim seorang perempuan yang kebetulan saya yang tulis. Dan kemudian ada standing B, yaitu pipis sambil berdiri, ya tapi nggak boleh kayak. Ada juga di sini sarami. Sarami ini pengembangan dari salari. Kalau sarami ini istilah singkatannya pemeriksaan payudara bersama suami, ya. Tapi juga harus dengan syarat suaminya sendiri, ya. Baca-baca di bidadariku.com. Kemudian kalau ibu masih ada pelonggaran vaksinasi HPV. Jadi bapak-bapak kalau ada kelonggaran istri dibawa untuk vaksin TB. Kalau memang hasilnya normal tidak ada terpapar HPV, vaksin dulu. Terus kemudian teknik vaksinasinya itu sekali pemberian vaksin satu seri itu 3 kali, yaitu sekarang, bulan depan, dan bulan ke-6. Oke. Terus kemudian jaga kebersihan, pembalut aman, jangan salah pilih dan cepat menua. Ini beberapa yang digambarkan. Ini adalah standing B, menunjukkan seorang wanita yang bisa pipis sambil berdiri tanpa harus buang-buang pelepas celana ataupun roknya. Ini adalah bentuk kartu skor. Ini kartu skor tinggal centang saja, nanti bisa didapatkan. Terus kemudian ini adalah Valeri. Saya boleh meminta waktu 2 menit. Valeri, saya ngadirinya cepat ya. Ini cuci tangan. Siapa yang bisa cuci tangan? Semua, ya. Jadi nanti tekniknya seperti ini, gampang aja. Jadi wanita cuci tangan, jaga supaya kukunya tidak panjang atau teromot-teromot atau siwilen dan segala macamnya, ya. Jangan pakai ketaan kuku ya, biasa pakai kikir ya. Jadi setelah dipotong pakai kikir. Terus kemudian cuci tangan. Syaratnya wanita tersebut bisa menegakkan jari tengahnya. Mohon maaf ini bukan apa-apa, tapi mengajarkan teknik aja. Jadi kalau meniksa, tegakkan jari tangan kiri yang sebelah tengah, dan kalau tangan jari nomor 2-nya ikut naik, ya dia diturunkan, dibantu turunkan ini bisa. Ya, oke, bisa ibu. Tangan tengah, jari tengahnya bisa ya, jari tengahnya bisa ibu ya. Oke, bisa. Terus kemudian kita semuanya tahu, kalau ibu terutama tahu bahwa di dalam organ intim ibu di lapisan paling luar itu yang pertama ibu temui adalah bulu atau rambut kemaluan. Kemudian yang ditemui adalah bibir kemaluan besarnya, labium majus istilahnya medis. Kalau ibu mungkin bibir kemaluan besar, bisa bayangkan itu tahu tempatnya gimana? Bisa ya. Nah, kemudian tekniknya begini, dengan jari yang kedua dan jari yang keempat, jari yang kedua sama jari keempat ini dipakai untuk meregangkan bibir kemaluan kiri dan kanan. Sudah meregang? Sudah. Loh enggak, maksudnya itu sudah bisa baik ya. Sudah ya, oke ya. Jadi sudah bisa meregangkan bibir kemaluannya kanan kiri. Terus kemudian nanti kalau sudah diregangkan, maka nanti ibu akan ketemu dengan pintu vagina. Ketemu sama pintu vagina, jari yang tengah disentuhkan ke pintu vagina tersebut. Ya, boleh nggak langsung dibleskan gini? Jangan ya. Tempelkan aja di pintu vagina. Kalau ibu dengan nyaman, merasa tenang, rileks, maka nanti pintu vaginanya akan terbuka dengan sendiri. Bahkan akan ada gerakan menghisap. Percaya itu? Percaya, iya. Itu perlu dilatih supaya suami nanti di aja sudah
beres gitu. Itu bisa itu. Nah, kemudian dengan pelan-pelan, dengan gentle, jari tengah kiri mulai dimasukkan. Kalau ternyata seret, tarik dikit, ya. Kemudian coba lagi untuk memasukkan. Nah, sekarang saya mohon semua wanita yang ada di sini, jari tengahnya ditegakkan seperti ini. Bisa tuh ya, semuanya. Dan kemudian sekarang ditempelkan ke ujung hidungnya. Coba ibu ketahui rasa raba yang ada di ujung hidungnya ibu, ya, dengan gentle pelan-pelan. Nah, oke ya. Nah, kenapa saya suruh ibu melakukan hal ini? Karena apa? Nanti pada waktu jari tengah ibu masuk, maka ibu akan menemui barang yang sama, konsistensinya seperti ujung hidung ibu. Nah, itulah yang disebut dengan cervix. Wadah yang gitu ya, itu kalau ditulis sih panjang gitu memang. Tapi lah aku mau ngopil-ngopil udah langsung paham kan. Nah, lakukan ngopil-ngopil seperti itu dengan mengitari dinding vagina dan kemudian tarik, tetapi ujung jari tidak perlu harus semuanya keluar dari vaginanya. Ya, cukup sampai di sini aja. Ujung jarinya masih dipertahankan di situ. Kemudian ambil air dalam kemasan atau air yang bersih. Ya, jangan pakai air kamar mandi. Kalaupun terpaksa pakai kamar mandi, air kamar mandi ya tetap harus digodok atau direbus. Oke, nah itu kemudian airnya nanti diguyurkan di jari tengahnya ibu untuk membersihkan. Bantu saja dengan jempolnya ibu, ya, lendir-lendir dan segala macam kotoran dibersihin. Terus kemudian diapain lagi? Masukin lagi, ya, lakukan lagi gerakan upil-upil tadi, keluarin, tapi nggak usah seluruhannya, bersihin lagi. Indikator bahwa kegiatan pembersihan dengan Valeri Ananto ini sudah berhasil adalah ada dua. Ini dari hasil surveinya kita. Yang pertama adalah kalau ibu merasa bahwa rasanya sudah keset, baik di tangan maupun di vaginanya. Yang kedua adalah ada perasaan enteng ringan di daerah panggul. Kalau memang sudah seperti itu maka berarti sudah dianggap selesai. Ya. Tolong tidak boleh dilakukan pada waktu sedang haid. Jadi kalau haid ibu nggak boleh melakukan. Paling bagus dilakukan kapan ini? Setelah berhubungan seksual. Ibu kan suami itu suka buang-buang sperma di sini. Ya, bersihkan, nggak apa-apa, dibersihkan. Nah, itu harus dilakukan. Berapa lama boleh dilakukan kegiatan Valeri ini? Semenit, 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Ketemu, ya. Loh, itu artinya 10 menit, artinya setengah jam, artinya berapa jam, terserah, tidak apa-apa, pokoknya yang penting hasilnya bersih. Ya, mau pelan-pelan, mau cepet-cepet, ya tidak apa-apa, terserah aja, ya, pokoknya gitu. Bisa kira-kira ibu? Bisa ya? Ya. Yang luar biasa adalah setelah ini dikerjakan selama 2-3 bulan, di bulan ketiga kita survei kepada ibu-ibu tersebut, ya kan? Hasilnya bagaimana? Mereka ngomong macam-macam, ya, hasil surveinya. Terus kemudian kita kasih titik-titik. Berarti boleh komentar bebas. Komentar mereka bebas itu ternyata yang mengejutkan adalah ternyata setelah melakukan itu rutin selama 2-3 bulan, mereka bisa merasakan orgasme yang lebih bagus daripada sebelumnya. Bagi saya ini orang yang berjasa. Bahwa kita bisa orgasme lebih baik dari sebelumnya, kan gitu ya. Bisa buat orang lebih bersih, kan gitu ya. Nah, ini karena apa? Ada dua yang kita diskusikan sama teman-teman. Yang pertama, karena sudah bersih maka mungkin lebih peka. Yang kedua, karena dilakukan pembersihan maka dia lebih mengenali organnya, sehingga dia merasa lebih nyaman memanfaatkan organ tersebut. Begitu ya Bu ya. Oke, itu nanti. Jadi bonusnya seperti itu. Ada larangan bagi nona untuk mengerjakan ini, tidak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena akan merusak selaput darah. Jadi garis-garis nggak boleh ngerjain, ya. Tapi yang ibu-ibu boleh. Kalau ibu sudah usia 80 tahun boleh ngerjain nggak? Belum boleh, ya, kerjain aja, ya. Cuman kelemahannya cuma satu. Kelemahannya adalah bahwa ibu mengandalkan rasa raba ibu sendiri dan tidak pernah mengandalkan penglihatan. Ada
ada baiknya setahun sekali ke tempat fasilitas yang bisa melakukan pemeriksaan untuk bisa melihat sekalian pamir, ya toh, dilihat sekalian lantai kotor dan segala macamnya itu. Oke, ini yang Valeri. Posisinya ibu boleh jongkok, ibu boleh duduk di atas kloset, atau ibu berdiri sambil mencangkung seperti ini juga boleh. Ini standing P. Standing P prinsipnya hampir sama. Uretra kalau laki-laki berbentuk belalai lebih gampang keluarnya. Kalau perempuan kan di baliknya labium tadi. Jadi kalau ibu bisa membuka labium, bibir kemaluan yang dibuka, maka otomatis uretranya juga akan menonjol dengan sempurna. Berkemih aja, kalau perlu latihan 2-3 kali bisa, cuma jangan lupa jebreknya itu pakai jari yang berdekatan. Kalau tadi kan yang jari tengah kan nggak diikutkan. Nah ini enggak 2-3 atau 1-2. Ya, supaya ini tidak menghalangi pada waktu pancaran air kencingnya keluar. Oke, yang ini adalah keterangan tentang sarami. Saya rasa kita lewatin saja. Di kapan-kapan kalau Bapak Ibu masih ada waktu kita ketemu lagi. Nah, ini kita ngomong-ngomong nggak masalah pap-smear. Bedanya antara pap-smear yang liquid base itu dengan pap-smear konvensional. Konvensional itu masih pakai jodohnya es krim kalau ambil. Kalau pap-smear yang liquid base ini pakai brush. Di mana nanti beras ini, pucuknya beras ini akan dicabut, dipotong, kemudian dimasukkan ke gelas preservatif, dan kemudian nanti akan diputar dengan centrifuge 4G supaya nanti semua selnya bisa dilakukan pemeriksaan. Ini hasilnya menyebabkan lebih bagus daripada yang tidak. Hati-hati pada saat kita melakukan pemeriksaan seperti ini, ada penawaran, ya. Oh ini pap-smearnya sudah yang modern, pakai apa? Pakai beras. Tapi berasnya ini setelah dioleskan, yang mengoleskannya lagi langsung ke objek beras. Ini berarti sudah pap-smear yang konvensional lagi. Jadi harus ibu lihat sendiri preservatifnya ini dimasukin. Ibu bayar, berarti ibu harus dapat sesuatu yang baik menurut ibu. Nah, ini mungkin saya singgung sedikit masalah FNAC tadi. Ya, ini tekniknya pemeriksaannya seperti ini, cuma ini bentuk jarumnya ini salah. Harusnya jarumnya sangat lembut sehingga tidak terlihat. Ibu kalau memang memungkinkan pap-smear setahun sekali nggak boleh terlambat, ya. Kalaupun memungkinkan juga setelah menstruasi barusan pap-smear. Tapi kalau pakai liquid base sebetulnya nggak ada masalah. Meskipun ada perdarahan macam-macam itu akan tersingkir sendiri nanti. Oke, ini vaksinasi ada 2 jenis vaksinasi, yaitu Cervarix sama ini mereknya Gardasil. Ada yang 800.000 sekali suntik, ada yang 1 juta. Bedanya apa? Bedanya yang lebih mahal lebih baik, kan gitu aja. Oke, ini kalau ada pelayanan di Bronjo 63 seperti ini kegiatan sosialisasi yang kita lakukan. Terus kemudian hari ini kita sudah melakukan seminar seperti ini lebih dari 1.900 kali. Lebih dari 1.900, hampir 5 tahun kita lakukan terus seperti ini. Nah ini buku ini saya kepengen ngomongnya seperti ini. Di dalam buku ini saya kemas dalam sebutan buku kehidupan pertama di dunia. Jadi dunia ini belum pernah ada orang yang cukup gila bikin satu buku dikasih 3 judul yang berbeda, isinya 3 judul. Yang pertama adalah autobiografi, menceritakan yang namanya autobiografi, nggak menceritakan tentang saya, apa yang saya pikirkan, sampai kemudian ada konsep tentang bidadari. Yang kedua di sini adalah apa yang saya tuliskan berkaitan dengan perempuan bisa mencegah kanker serviks. Apa yang ibu dengarkan dari saya malam ini sebetulnya merupakan sebuah resume dari apa yang saya tulis. Tetapi memang ini tidak sempat saya detailkan. Mungkin bisa dilihat dengan di sini ataupun di website. Yang ketiga, ini saya menuliskan sebuah novel. Novel ini judulnya Maltese Jordan. Tetapi di sini yang menarik adalah saya melakukan sebuah personifikasi. Jadi di dalam serviks itu nanti saya bikin serviksnya itu bisa ngomong, punya perasaan. Dia berteman sama vagin, sel-sel yang ada di vagina. Dia juga berteman sama uti, sel-sel yang ada di uterus. Dia juga berteman sama forni, sel-sel yang hidup di area yang paling kotor tadi. Dan kemudian mereka berkomunikasi. Sehingga di sini orang lebih mudah mencerna kalau seandainya perempuan menstruasi itu apa sih yang terjadi. Karena ini kayak cerita ngobrolnya mereka kan gitu.
kayak soalnya perempuan itu malam pertama apa sih yang terjadi, ya. Kemudian kalau dia hamil apa yang terjadi, kalau melahirkan pun apa yang terjadi. Dan di sini juga menceritakan di personifikasi ini bagaimana sebuah sel yang normal kemudian sakit dan kemudian berubah menjadi sel kanker. Nah, buku ini adalah dalam bentuk kampanye. Ini kalau di luaran harganya sekitar 180 ribuan. Tapi saya bikin kontrak sama Gramedia dan Togamas untuk melepaskan semua keuntungan, kita jual dengan harga 100 ribu. Saya tidak mau jual ini untuk bapak dan ibu, tetapi saya ngomongnya seperti ini. Bapak ibu kalau punya duit, tolong beli satu, kemudian kasih ke perpustakaannya ada di tempat bapak ibu. Setuju? Ya, karena nanti kalau di perpustakaan itu akan bisa dibaca ratusan ribuan orang akan baca terus, dibandingkan kalau seandainya ibu beli untuk ibu sendiri. Tapi sambil ibu mau kasih ke perpustakaan, ibu baca dulu juga nggak apa-apa, ya kan? Nanti ibu kan kasih tanda tangan juga. Gitu. Oke, jadi dengan demikian maka saya sudah menuntaskan seluruh apa yang ditugaskan kepada saya untuk melakukan sharing di malam hari ini. Saya tahu saya tidak bisa memuaskan semua yang ada di sini, dan saya minta maaf untuk itu. Tapi moga-moga apa yang saya sampaikan juga bisa mendapatkan manfaat untuk bapak ibu semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Ini mau foto atau gimana? Baik. Terima kasih Dr. Ananto. Kita aplaus dulu untuk